Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Oh, Uki Kelvin ya, Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut dalam beberapa parodi ya tentang sindiran-sindiran pedas untuk Pak Mulyono ya. Ngakak parah katanya, sindiran lucu netizen. Lagu khusus untuk Mulyono. Waduh, lagunya seperti apa nih? Aduh, hebat-hebat ya mereka-mereka yang berani untuk speak up atau berani untuk mengkritik ya tentang Pak Mulyono ini guys ya. Cuma ya berhati-hati saja, jangan sampai nanti ada tukang bakso lewat atau tukang sate lewat gitu ya. Nah, ini videonya bareng-bareng kita tonton ya. Kemudian kalian boleh tulis kolom komentar ya reaction kalian. Bisa pas gitu lagunya. Pak Hakim yang kami hormati. Oh, ini hakim. Sidang putusan PTWN soal Gibran ditunda karena hakim sakit. Ingatlah Tuhan tidak tidur. Permainan Mulyono. Semoga Pak Hakim orangnya jujur. Semoga mencretnya. Mencret jir. Kasihan ya. Apa inilah apa Gak beda sebuah apa apa sih Pertanyaannya kalau sekarang ibu yang dibully, sama tuh, santai aja gitu. aduh. Apa sih Sul? apa sih? Ya kalau Kalau ibu dibully gimana? Pernah nggak ibu dibully? Pasti pernah dong. ya sering juga sih. Oke. Ngantuk nih. Terus Pas sama anak nggak ada bedanya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Boleh juga tuh dicoba. Kayaknya suasana kelas jadi seru ya. Kalau misalkan bapak gurunya punya kebiasaan kalau ditanya, Pak, menurut bapak gimana caranya biar kita itu bisa memahami semua pelajaran, bisa dapat ranking 1, ya tercapai cita-citanya. Terus bapak gurunya cuma bilang gini aja, ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Ya nggak tahu Jadi kata kita saya. kayaknya nggak perlu belajar gitu. Jadi soalnya nih kalau misalkan bapak gurunya nanya kita, anak-anak kita mau ulangan. Nomor satu, saya diktekan aja pertanyaannya ya. Nomor 1, siapa yang menemukan listrik? Terus muridnya rame-rame jawab, ya nggak tahu. Ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Jadi seru dong kalau misalkan punya guru yang seperti itu. Suasana kelas bisa enjoy aja, nggak perlu belajar. Soalnya kalau ditanya cukup bilang, iya nggak tahu kok tanya saya. Miss Juli, Jokowi ini panik banget. Paniknya gimana? Takut rakyat bergerak. Kalau sampai rakyat bergerak, Jokowi masuk penjara. Karena penegak hukum tergantung sama rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia bergerak, penegak hukum akan mengikuti. Makanya kemarin tuh koordinator yang di bawah itu yang teriak-teriak tangkap Jokowi, adilin Jokowi, sudah didatengin dan dikasih jabatan, dikasih uang sama jabatan. Makanya orang yang teriak itu yang terlalu lantang harus perlu dicurigai. Karena apa? Habis teriak-teriak lantang mereka menghilang. Menghilang bukan karena diculik, karena dapat duit dan jabatan. Kemarin kan orang-orangnya Jokowi bergerak di situ semua. Makanya Jokowi membentuk tim, mendatangin orang-orang yang berteriak-teriak. Makanya kalau orang yang niat berjuang untuk rakyat, ya harus tetap berjuang. Tapi kalau lu berjuang karena fulus, karena jabatan, kumohon jangan manfaatin rakyat.
yang tulus untuk berjuang untuk penegakan hukum dan untuk masyarakat Indonesia. Jangan lagi kau tunggangin demi ambisi kekuasaanmu. Kalau kamu mau menjilat-jilat aja Jokowi dah, jangan jilat rakyat Indonesia. Salam waras. Salam waras. Sekiranya inilah nawa dosa Jokowi yang Uni lansir dari Tempo. 1. Dinasti dan oligarki politik. Kita semua dipertontonkan manuvernya membangun dinasti politik secara telanjang dengan memberi karpet merah pada anak untuk memperpanjang kekuasaan. 2. Pelemahan institusi demokrasi. Ya ini lagi Jokowi memang melemahkan lembaga pengontrol eksekutif kan. 3. TNI di ranah sipil. Kita ketahui revisi Undang-Undang TNI tentu akan menambah tentara aktif yang menduduki sejumlah jabatan sipil. 4. Konflik Papua yang terus menyala-nyala di pemerintahan Jokowi dan tak kunjung padam. 5. Runtuhnya sistem pendidikan. Anggaran pendidikan terus naik, tapi skor PISA, Program for International Student Assessment, malah merosot. 6. Watak patron klien kepolisian. Di penghujung masa jabatannya, Jokowi merestui revisi Undang-Undang Polri yang sudah dibahas sejak 2015. 7. Politisasi kejaksaan. Kita ketahui bersama lah, sejumlah perkara kan memang bernuansa politik. 8. Pelemahan KPK. Perubahan dramatis dan tragis sejak Undang-Undang KPK disahkan tahun 2019, di mana pimpinan KPK tidak lagi menjadi penyidik utama. 9. Kegagalan menangani pelanggaran HAM. Sana tahu kan 12 kasus pelanggaran HAM berat, justru Jokowi menawarkan solusi penyelesaian jalur non-yudisial. 10. Karut-marut pengelolaan APBN. Lihatlah, utang menggunung, dari segi pengelolaan minimnya pengawasan, apalagi partisipasi publik. Ondeh, sekali lagi Uni ingetin ya, leadership is everything. Beginilah kira-kira logikanya. Kalau bisnis yang salah CEO-nya. Kalau organisasi yang salah ya ketuanya. Nah, kalau negara yang salah ya Jokowinya. Karena sejatinya it's never everyone else fault, even if it is. Apapun yang terjadi di bawah, di dalam dan di luar, selama kita menjadi seorang pemimpin, maka yang salah adalah ya kitanya. Pemerintah kita sekarang kan lebih suka menjajah rakyatnya daripada membantu rakyat untuk maju. Kenapa? Simpelnya gini, lihatlah orang yang mau cari kerja aja harus ada unsur ordal. Mirisnya yang terjadi di berbagai kabupaten kota, untuk kerja saja biar pakai baju seragam coklat ala Pak Lurah, orang rela bayar puluhan juta untuk masuk kerja. Entahlah fenomena apa yang terjadi di negara Konoha ini ya. Terasa satu nusa satu bangsa hanya berlaku di grup keluarga Jokowi dan pejabatnya saja. Kita jelas loh kalah sama Filipina aja deh, negara tetangga yang deket. SDM mereka, para pekerjanya dipakai di negara manapun, dan mereka kalau mau kerja keluar negaranya sangat gampang tanpa keluar uang. Belum lagi kondisi banjir impor, sandang pangan dari Cina, Korea, India, Thailand, Australia, Vietnam. Ya bagaimana nggak industri tekstil orang kita jadi ambruk? Uni mengutip kata Dr. Sukidi Mulyadi, seorang intelektual dan aktivis keberagaman. Beliau bilang, hari ini orang-orang kita terlalu berpegang teguh pada tradisi feodalisme, koncowisme, nepotisme, politik balas budi, menekankan senioritas dan konflik kepentingan. Kebijakan yang diambil seorang pemimpin akan mengubah nasib rakyatnya. Inge-inge yuk Pak. Ajudan, Sekpri, tolong dicatat ya biar Bapak ingat ya. Nah, itu dia guys, komentar dari ini ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Komentarnya tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Nah, aduh maaf. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan buat kalian yang sudah nonton terima kasih, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.